Cek gorong. Oleh mobil. Bongkar maneh. Buka. Buka. Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dengan Nido Garasi. Salam Sro. Oke, juragan. Terima kasih juragan ya yang sudah subscribe dan ikutin video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke juragan, kali ini saya mau menjelaskan tentang surat-surat kendaraan dari Geli dan faktur-fakturnya. Tapi sebelum itu juragan, saya di sini nggak sendirian juragan ya. Saya ditemani oleh wanita sebelah saya ini. Perkenalkan dulu Mbak, siapa namanya? Halo juragan, nama saya Vira. Saya sebagai Apa Mbak? tim surat di sini. Tim surat? Oke. Surat cinta apa surat apa? Surat faktur. Oh, surat faktur. Berarti bukan surat cinta ya? Bukan. Bukan surat cinta ya? Surat faktur. Surat faktur juragan. Jadi untuk juragan-juragan yang sudah beli Geli MK, Panda itu biasanya kalau di tanya-tanya tentang surat di admin itu ada sama Mbak Vira ya. Ini sosok di balik handphone admin itu ya, itu Mbak Vira ini ya. Ya betul Oke. betul. Ya, Mbak Vira aku mau tanya-tanya sedikit ya. Oke. Aku manggilnya Mbak apa, Dek apa, Yuk apa? Oke, terserah masnya aja. Mbak aja ya? Namanya masnya. Ya, bismillah, Yuk Vira gitu ya berarti ya. Mbak Yuk Vira. Oke. Aku ini penasaran dan juga juragan-juragan itu pengen tahu surat-suratnya itu kayak gimana, terus maksudnya untuk pengurusannya itu kayak gimana, surat mobil ini disuratkan itu gimana, bisa apa enggak gitu loh kira. Karena pasti bisa disuratkan pasti ya. Saya mau tanya tentang ini. Pertama, off the road itu apa sih Mbak Kira? Oke. Jadi off the road, mobil off the road itu adalah mobil yang belum terregistrasi di Samsat juragan. Atau kata lainnya itu mobil yang belum ada STNK sama BPKB-nya ya. Berarti masih kosong ya Mbak Oke. Kira ya, gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir mas, karena sekalipun mobil ini off the road katakanlah begitu, tapi juragan masih bisa dapat dokumen faktur. Dokumen faktur ya. Oke. Nah, ya juragan ya. Jadi off the road itu apa ya? Itu tadi sudah dijelaskan. Mobil yang belum ada suratnya ya. Oke, belum terregistrasi. Belum terregistrasi ya. Belum Iya. terregistrasi. Saya juga soalnya nggak tahu Mbak Vira, makanya Iya. saya tanyakan ke sampean gitu Iya. ya. Oke Mbak Vira. Nah, untuk faktur itu Mbak Vira ya. Faktur itu buat apa? Itu kegunaannya gimana Mbak Vira? Oke. Jadi faktur itu adalah salah satu persyaratan ketika juragan-juragan mengurus STNK sama BPKB di Samsat. Jadi hal pertama yang paling dibutuhkan itu adalah faktur. Faktur. Oke. Jadi faktur itu kata lainnya adalah identitas kepemilikan kendaraan bermotor dan identitas kendaraan bermotor tersebut. Seperti itu. Berarti gitu ya juragan ya. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak Vira ya. Iya, Itu siap. di faktur itu ada berapa lampiran Mbak Vira? Itu lampirannya apa Di aja? faktur itu kurang lebih ada 6 lampiran mas. 6 lebih. Kurang lebih 6 lampiran ya. oke. Duh, Jadi rasanya. yang pertama itu juragan akan mendapatkan faktur itu. Jadi di lembar pertama itu faktur itu akan dijelaskan nomor rangka dari nomor rangka, nomor mesin, warna, jenis kendaraan dan identitas pemilik dari kendaraan tersebut. Itu juragan akan mendapatkan 3 rangkap mas. Jadi yang 2 rangkap itu untuk Samsat, yang 1 rangkap biasanya disimpan untuk juragannya. Oh gitu. Jadi ada 3 rangkap ya. Oke, Ada untuk 3 fakturnya. rangkap. Itu yang 1 buat Samsat, yang 1 buat juragan sendiri, yang satunya 3 tuh mas. oh 3 ya. 2 buat Samsat. 2 buat Samsat. 1 buat juragan. Oh 1 buat juragannya. Iya, Jadi betul. Samsatnya guru ya. 2. Oh. Iya. Nah, untuk dari unit ini ya beli di Nido Garasi Mbak Vira ya. Berarti Iya. kan posisi mobil itu off the road Iya, ya. betul. Untuk faktur itu biasanya penerbitannya itu berapa lama? Oke, faktur itu normalnya juragan Hmm. itu 2 minggu setelah dari pihak Nido Garasi melakukan order. Jadi 2 nanti minggu. 2 minggu normalnya. Cuman kadang kan ada problem kita di Jakarta, jadi ada yang sampai 1 bulan itu ada. Tapi normalnya juragan itu 2 minggu sudah turun. Bahkan ada yang belum 2 minggu juga turun. Berarti sebelum 2 minggu bisa ya?
kita usahakan mas. Gitu ya. Oke, pasti kita follow up, pasti kita usahakan. Tapi yang pasti itu 2 minggu. 2 mingguan. Yang pastinya. Berarti kalau untuk paling lambatnya sekisaran 1 bulan. Oke. Kisaran 1 bulan ya. Itu juragan ya. Makanya biasanya kalau juragan-juragan, kalau yang ketemu saya itu yang biasanya saya kirim, makanya kan sering saya kirim ke juragan-juragan itu untuk faktur itu biasanya mesti kisaran 2 minggu. Paling lambat tuh, paling cepat sebelum 2 minggu. Tapi kebanyakan selesai itu 2 minggu sudah selesai kebanyakan dari deklarasi. Kadang ada yang unit belum selesai, cuman fakturnya sudah selesai, kita langsung kirim ke juragan. Begitu ya. Oke. Nah, terus untuk apa namanya STNK Pak Kira. Oke. Nah, setelah faktur itu sudah jadi, ya kan? Oke. STNK sama BPKB itu berapa lama prosesnya? Untuk STNK sama BPKB itu macam-macam mas. Jadi per samsat daerah itu beda-beda. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 hari juga langsung jadi ada. Jadi tergantung dari samsat daerah masing-masing seperti itu. Simpel sekali jawabannya Mbak Kira ini ya. Ya singkat, padat, Dan jelas. jelas. Cuman kalau yang lampiran tadi belum selesai mas. Kan tadi saya pertama saya bilang faktur kendaraan. Itu ada lampiran kedua, ketiga, keempat, kelima dan sampai ke-6. Apa aja nih? Ya, sambil saya jelaskan, juragan simak video yang berikut ini ya. Jadi, yang kedua adalah nomor identifikasi kendaraan bermotor atau yang biasa disebut NIK-nya dari kendaraan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sertifikat registrasi uji tipe. Dan yang keempat adalah tanda pendaftaran tipe kendaraan bermotor dari Departemen Perindustrian. Dan yang keberapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah pengesahan dan sertifikasi tipe dan varian kendaraan bermotor yang dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan Darat. Dan yang terakhir adalah surat pelepasan hak. Jadi semua dokumen itu akan kita serahkan ke juragan untuk mengurus STNK sama BPKB. Pastinya kesana. Untuk biaya itu Mbak ya, Geli MK, Panda, MK itu kan beda-beda pastinya ya. Untuk biaya itu di kisaran berapa Mbak? Oke, kalau untuk biaya dari MK itu kisaran ya Mas, karena per samsat itu pasti kan beda-beda. Ya. Jadi untuk MK kurang lebih antara 13 sampai 18. 13 sampai 18 ya. Untuk Panda itu 13 sampai 15. Panda 13 sampai 15. Untuk MK itu kurang lebih 20 sampai 25. 20 sampai 25. Oke. Kalau untuk pajaknya apa namanya dari MK berapa Mbak? Kalau MK 1,8 Mas. 1,8 untuk pajaknya MK Pajak 1,8 per tahunnya. Kalau untuk Geli Panda Mbak, pajaknya Panda berapa? itu 1,3. 1,3. Kok lebih murah Panda ya? Iya, karena sedan kan MK ikut sedan. Oh iya, MK ikut sedan. Oke, jadi tergolong mobil mewah. Nah, kalau M-Grand Mbak? Aduh, kalau M-Grand ini kan luxury ya, jadi seri tertinggi, jadi itu agak mahal. Dia kena di 2,8. 2,8. Untuk M-Grand juragan itu agak mahal. Jadi untuk pajaknya 2,8 karena dia tergolong kelas luxury atau kelas premium ya. Jadi seperti Camry ya. Untuk fitur-fiturnya seperti Camry Mas. Iya, emang gitu ya. Untuk ini Pak, untuk syarat-syarat order faktur itu apa aja yang buat kejuragan-juragan ini? Oke, jadi untuk syarat-syarat order faktur itu cuma scan KK sama KTP. Scan KK sama KTP ya. Saya sarankan untuk scan, kenapa? Karena untuk kita print ulang Mas. Jadi kadang juragan kan cuma foto itu kan blur kadang gitu. Jadi nanti kalau kita print ulang itu nggak jelas sama sekali. Makanya saya selalu menyarankan lebih baik di scan aja. Nah, jadi juragan ya, untuk juragan-juragan yang sudah deal, sudah membeli mobil di Nibo Garasi itu persiapkan scan KK dan scan KTP. Jadi jangan dikirim foto lewat WA biasanya WA Mbak ya. Lebih baik scan KK atau KTP karena hasilnya lebih bagus. Ini ada juga banyak pertanyaan yang seperti ini Mas. Mbak, untuk faktur itu ada expirednya atau enggak? Nah itu ya, itu juga saya sering itu Mbak Kira. Orang-orang itu pada tanya kayak gitu faktur. Saya juga bingung karena saya nggak tahu tentang surat itu. Saya tahunya itu surat cinta. Jadi gini, sebenarnya itu memang faktur nggak ada expired ya. Logikanya memang nggak ada expired, cuman kan per samsat itu beda-beda juga kan. Jadi ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, maksimal itu 3 bulan. Ada kemarin di daerah mana itu yang sampai 3 bulan, tapi ada juga yang 1 bulan.
Jadi kalau saran saya sebelum juragan order faktur, bisa juragan konfirmasi ke samsat terdekat. Seperti itu untuk tanya, sekedar tanya aja berapa lama faktur itu expirednya kayak gitu. Berarti setiap samsat tuh beda-beda expirednya ya. Jadi misal di kota ini beda ya, nggak setiap kota itu sama ya. Seperti itu. Jadi kebijakan samsat masing-masing di setiap daerah juragan. Seperti itu juragan. Jadi kalau nanti kalau memang ada yang kurang jelas, juragan bisa langsung WA ke nomornya adminnya dari Hidup Garasi di bawah ini ya. Nanti dijawab oleh Mbak Vira sendiri. Siap. Kalau tanya saya ya, saya nggak terjawab juragan. Nanti kalau tanya masnya dikasih surat cinta juragan. Iya, itu surat cinta. Aku soalnya nggak ngerti loh. Surat cinta wis zaman dulu loh mas, jangan lahir tahun piro. Sampun sepuh juragan masnya. Enom. Oh tak kira sepuh Ya, mas. juragan kasih 6 ya. Dan ini satu lagi mas, ini faktur itu kan kadang mobilnya masih logikanya inden ya, agak lama gitu kan. Jadi kalau saran dari Vira pribadi, juragan itu order fakturnya konfirmasi sama divisi servis, tanya dulu ini apa juragan lihat di invoice itu estimasinya berapa lama. Kalau memang agak lama, tunggu 1 minggu atau 2 minggu sebelum unit selesai baru juragan order faktur. Jadi nggak terlalu beresiko untuk expired tersebut. Oh gitu ya, berarti lebih amannya setelah unit sudah selesai baru order faktur gitu ya. Nah itu lebih amannya juragan. Jadi biasanya itu kan ada itu yang minta contoh rubah warna. Nah itu kan juga di faktur kan nanti kan berubah tuh Mbak Vira ya namanya itu. Jadi lebih amannya itu juragan. Jadi setelah unit selesai, juragan bisa order ke Mbak Vira untuk fakturnya. Seperti itu juragan. Mungkin ada lagi Mbak Vira yang perlu ditambahkan atau apa lagi? Saya rasa sejauh ini itu aja sih. Itu yang paling sudah. sering ditanyakan itu sudah dibahas semua di sini. Oh gitu ya. Mungkin ada teman-teman lagi sudah nggak ada berarti. Iya, nggak ada. Sudah itu aja juragan. Sudah itu juragan. Mungkin apabila nanti juragan masih kurang jelas atau perlu ada yang ditanyakan lagi, bisa nanti di komentar apa yang perlu ditanyakan. Tapi saya rasa ini sudah cukup untuk dasar-dasarnya, karena ini dasar-dasarnya dari faktur tadi ya, pembuatan surat-surat dari mobil ini, dari mobil off the road itu sudah saya jelaskan untuk dasar-dasarnya. Jadi itu dasar-dasar yang akan dibawa ke samsat dan untuk juragan sendiri. Gitu. Oke, Mbak Vira, sudah nggak ada. Terima kasih Mbak Vira sudah mengganggu waktunya ya sampai malam ini. Udah waktunya malam minggu sebenarnya. Iya mas. Jadi nggak tahu. Pak suruh jangan dulu Mbak, pengen syuting. Ya, oke. Makasih banyak Mbak Vira ya, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Iya mas, sama-sama. Nanti kalau dipenang juragan. Ya. Ya, Pasti. Oke juragan, sekian video dari saya tentang surat-surat faktur. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar juragan-juragan itu nanti tahu ada perkembangan atau pembaruan dari video-video dari Hidup Garasi nanti ya. Gitu, juragan. Oke juragan, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah juragan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serok. Siapa mau? Pasang. Artis paling ini. Sik, mari ngono sik. Sik, mana? Mari ngono mana? Ayo. Nah, untuk biaya Mbak Vira. Itu berapa? Untuk biaya itu dari misal apa